Kabar Mame, bye dulu. Iya, maaf mamanya tadi tulisannya jelek soalnya. Ini subasa besar ini. Oke. Mama jangan matawana lah. Minum kasih habis ya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Sama-sama. Cepat sembuh mama. Apa? Aduh, nyampur ambil sini, menghancur. Heran nih. Mau magaul kok. Sekarang ini Ingrid. Iya, Nama saya Haji Muhammad Amin Maul, menjabat sebagai kepala kampung Tawane-Wane. Kampungnya Tawane-Wane. Negeri Sepa, Kecamatan Amahai. Sekitar Tawane-Wane terbentuk tahun 2012. 2012 tanggal 16 Juli. Baru saja. Lalu Tawane-Wane ini ada di bagian negeri bawahan dari negeri Sepa, kampung bawahan dari negeri Sepa. sejarah kebentuknya itu gimana Pak? Terbentuknya ini memang karena awalnya itu dari tragedi tahun 2000 itu, sehingga ada keluarga kita yang belum mendapat tempat. Setelah tragedi Maluku itu banyak yang nggak jelas. Nggak jelas ya. Jadi mana? Dari kecamatan Banda Nira, kecamatan Banda, Pulau Banda, dimunculkan di satu untuk membuat satu perkampungan di sini. Nah, kita minta izin ke negeri induk. Nah, mereka menunjuk kita untuk menunjuk saya sebagai kepala kampung, jadi pemerintah negeri Sepa. Dalam hal ini Sandiri Negeri dan pemerintah negeri Sepa menunjuk untuk jadi kepala kampung di sini. Dan warga di sini mayoritas Nasrani. Oh, ya itu yang saya dengar sebelumnya Pak, karena dengar cerita sebelum ke sini katanya Tawane-Wane ini Nasrani 99%. Iya, 99%. Dan 1%-nya itu uniknya dipimpin oleh Muslim. Saya dan keluarga saya di sini. Dan alhamdulillah kita semua baik. Saling silaturahmi, tidak ada ya gimana ya, kita rasa persaudaraan, kekeluargaan yang cukup baik, toleransi. Dan kadang saya tetap mengupayakan agar, karena di sini dalam kelompok Nasrani ini ada terbagi juga dari beberapa gereja, komunitas gereja-gereja juga dari sini seperti Protestan, Katolik, sidang Jumat Allah, juga ada Advent, lalu ada Gegria itu gereja Kristen Reformasi itu semua ada di sini. Nah, uniknya itu dalam ibadah saya coba membuat semacam persekutuan warga kampung, sehingga menghimpun komunitas gereja-gereja itu membuat semacam ibadah. Mereka punya ibadah dalam satu tempat. Itu berjalan setiap bulan. Setiap bulan. Nama ibadahnya itu apa? Nama ibadah Persekutuan Kampung Tawane-Wane. Tujuannya itu menghimpun kebersamaan. Kebersamaan jadi dari komunitas-komunitas gereja itu yang ini, kita di dalam satu wadah Tawane-Wane ini, Kampung Tawane-Wane tidak ada
menolak satu dengan yang lain atau tidak. Nah, bahkan saya dari Muslim sendiri pun ya sebagai kepala kampung tetap mengupayakan agar kita tetap kompak, kita tetap ada susah suka maupun duka kita tetap berjalan sama-sama. Gitu. Luar biasa ya Pak. Kan desa Tawanewane ini dihuni oleh keluarga yang backgroundnya beda-beda. Ya, backgroundnya beda-beda. Nah itu background beda-beda berarti mereka masing-masing membawa adatnya masing-masing. Ya, nah, ini ada. Bagaimana menyatukan adat masing-masing itu dalam hal membuat budaya baru, yaitu budaya di tanah itu sendiri. Memang kadang-kadang kita di sini kan kampung gawe asal daerahnya kan masing-masing. Ada yang dari Toraja, ada yang dari Toraja Jawa, ada. ya. Toraja, ada yang dari Jawa, ada juga yang di seputaran Maluku tapi dari Kei, kepulauan Kei ya di Maluku Tenggara juga ada bermacam-macam juga di sini dari suku-suku yang lain seperti Toraja dan Jawa tadi itu, kemudian dari lain-lain lagi seperti kita yang asli di sini. Bagaimana caranya untuk bisa menjadikan satu komunitas, satu kesatuan masyarakat Kampung Tawanewane yang saling menghargai satu sama lain, yaitu tadi dengan bentuk kerukunan tadi itu. Saya bilang kita kan masing-masing membawa ego masing-masing dari tiap daerah, mempunyai adat budaya masing-masing. Mungkin di sini kita coba menjadikan satu kesatuan masyarakat yang hidup dalam satu wadah perkampungan seperti ini, yang jauh dari sanak saudara. Kita saling tiba-tiba kalau ada sakit kan tidak mungkin harus minta bantuan sama saudara yang jauh, tapi kita yang ada di sekitar kita ini. Dengan begitu selama sudah 6 bulan ibadah persekutuan itu udah jalan, saya lihat ada sisi positifnya sangat baik karena ada saling, kalau ada yang sakit ya ayo turunan cepat-cepat ya, ini ada yang mau anaknya nikah ayo sama-sama gitu. Kadang-kadang ada yang kan di tiap-tiap gereja itu ada punya tata ibadah sendiri, seperti ada acara-acara ritual baptisan atau acara ritual sidi. Nah itu kita urun. Saya coba membuat seperti itu, saya memahami keadaan seperti itu. Saya pun kalau sudah waktunya ini kan nanti bulan puasa, mereka juga ada datang situ, ada, apalagi kalau udah Idul Fitri ya sudah, alhamdulillah kita semua sama-sama. Sangat toleransi ya, tinggi sekali. Mungkin desa ini bisa jadi salah satu percontohan ya khususnya di Indonesia ya kan. Banyak negeri ini kita bukan hanya satu agama, satu suku, tapi negeri khususnya negeri Indonesia ini maju karena perbedaannya suku-suku itu, beragaman budaya, agama, dan itu yang harus kita jaga, itu toleransi kita antar sesama ya, benar Pak. Itu yang memang latar belakang saya sebelumnya kan militer ya, jadi dari sifat pengalaman teritorial yang saya jalani selama saya jadi babinsa di desa-desa, itu kan pengalaman itu yang saya pakai, coba pendekatan kekeluargaan bagaimana, cara mempersatukan komunitas gereja-gereja ini bagaimana dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga tidak ada muncul atau pertanyaan kenapa saya ini harus tidak ada unsur paksaan, tapi kita coba membangun kebersamaan. Sebelumnya katanya Bapak kan non-Islam. Ya, bagaimana itu ceritanya Pak? Saya malah betul. Malah waktu itu saya di Banda, memang Pulau Banda, masih tugas jadi babinsa di Pulau Banda Nira. Banyak ceritanya, panjang itu memang. Saya sudah Islam dan kemudian 19 hari saya masuk Islam, saya bangun 1-2 masjid. Waktu itu saya punya musola, tapi saya coba tanya kenapa, apa perbedaan musola dengan masjid.
ada yang menjelaskan bahwa musola itu begini dan masjid itu begini. Nah, kalau begitu kalau kita bikin masjid saja gimana Pak? Belum boleh karena ada masjid jami yang ada di sana. Tapi kalau masjid jami kan kita mau ibadah sholat Jumat harus jalan di pinggir pantai yang jauhnya hampir 1,5 kilo. 1,5 kilo di pinggir pantai lagi. Nah, di situ saya muncul kita harus buatkan saja, bikin saja masjid. Dan ini saya beri nama Al-Amin. Al-Amin. Nah, ikut nama saya waktu itu. Lalu saya menghadap ke kantor urusan agama. Kemudian dipertemukan juga dengan ketua MUI Banda. Di situ akhirnya mereka restui bahwa ya kita buatkan masjid. Nah, silakan masjid. Nah, jadikan statusnya dari musola tadi tinggalkan jadi masjid. Itu tempatnya di Kampung Biau. Ya, Kampung Biau atau Boyau. Biau. Masih di Pulau Seram? Ya, bukan di Pulau Banda. Oh, Pulau Banda. Pulau Banda. Desanya Desa Lontor. Nah, dengan masjid itu bisa ditinjau ke sana, bisa. Masjid Al-Amin itu di Desa Biau itu karya saya. Nah, setelah itu tahun 96 saya dijatah ya dipanggil menunaikan ibadah haji di Mekah. Jadi haji tapi ya biaya negara. Oh biasa. Patut Pak. Alhamdulillah itu. Mudah-mudahan dari cerita-cerita Bapak tadi banyak menginspirasi orang. Khususnya mudah-mudahan juga ini desa ini akan lebih berkembang ke depannya dan dikenal di luar. Bahwasanya ada tempat itu mayoritas Nasrani tapi benar-benar rukun dan dipimpin oleh seorang Muslim. Ya biasanya kalau ya pemahaman dari saudara-saudara kita Nasrani juga ya kan kalau seperti kita di Muslim juga kalau keluar dari Muslim kan murtad namanya. Benar. Begitu juga sama. Tapi karena setelah saya jalani itu saya tetap coba memahami, merindu kembali, memberikan hal-hal yang positif bahwa persamaan Muslim dengan Nasrani itu begini, kitab kita begini tulisannya. Nah, setelah saya mendalami Al-Quran, kemudian memang di program saya kan itu juga tahu Injil, sehingga saya menerjemahkan sebetulnya persamaannya di sini. Sebenarnya ucapannya berbeda-beda, tapi sebetulnya sama. Tujuannya ini seperti La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Begitupun di Nasrani, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Itu persamaan seperti itu. Cuma hal-hal yang lain yang tidak bisa kita ucapkan seperti hal-hal sunnah tidak ada. Kristen itu tidak ada. Yang lebih lengkap memang di Muslim. Nah ini saya punya masjid ini, insya Allah saya mau dibangun lagi Pak. Tapi belum saya bangun karena saya masih mau mengutamakan gereja mereka dulu. Oh benar Pak, benar. Nah, saya mau mengutamakan gereja mereka dulu sudah selesai. Dan karena sini saya juga belum ada jemaah yang ini, maka ini saya nomor 2-kan. Bukan karena mau ini tidak, tapi saya utamakan mereka punya sebagai pemimpin, kemudian nanti tetap dengan sendirinya saya punya, saya akan dengan sendirinya. Oh Pak, kenapa belum punya? Ya sudah, kan belum punya. Nanti jadi tidak ada terjadi gesekan, ada gitu seperti. Suka dukanya banyak, dukanya banyak sukanya. Suami saya kan cuma mayoritas di sini semua agamanya Kristen. Kebetulan saya dengan suami saja yang Muslim, sehingga banyak tantangan yang hadapi sama suami saya. Kadang banyak yang
berpikiran jahat sama suami saya. Ya sukanya mereka itu baik, setia kepada pimpinan, dengar-dengaran gitu. Ya mungkin untuk masyarakat Tawane minta dukungan buat Bapak supaya Bapak bisa lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bisa membangun kampung ini menjadi kampung yang maju seperti kampung yang lainnya. Buat Bapak mudah-mudahan jadi pimpinan yang bijaksana, amanah. Jangan lupa dengan apa yang sudah kita bangun supaya jangan mudah tergoda dengan yang orang yang sudah menyakiti kita. Banyak yang sudah berpaling, tapi kita harus jalan terus karena kampung ini kita bangun dengan susah payah. Pesan untuk khususnya kaum muda kan yang akan memimpin bangsa ke depan. Ya kalau pesannya ya saya untuk generasi Muslim ke depan kita lebih paham bahwa keragaman kita di Indonesia ini begini, tapi kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila, sehingga kita tidak bisa lupakan itu karena memberikan persatuan dan kesatuan di Indonesia ini bukan kita satu komunitas saja, tapi kita terdiri dari beragama dari Muslim, dari non Muslim, kita sama-sama punya perjuangan. Kita harus tahu bahwa nenek moyang kita kamu semua satu, hanya kita berbeda-beda suku, berbeda pulau, tapi itulah satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kira-kira ya. Lucy, sini, ayo foto bareng sini. Sini, kamu sini, Ingrid mana Ingrid? Oh ini Ingrid. Nakli, menghadap ke kamera. Sini, ya, sini, depan, hadap sana ya. Oke. Ayo foto. Smile ya. 1, 2. Satu, ayo ikut. 1, 2.